saya langsung sambungkan nih dengan pertanyaan Pak Syaifuddin. Kalau tips untuk mengatur waktunya, tadi kan mungkin kalau dosen kan udah ada tridharma, ada pengabdian, publikasi, dan sebagainya gitu ya, ada penelitian, ngajar. Nah, kemudian mungkin kita masih tadi kayak Mas Nur mungkin ada banyak job yang lain gitu. Gimana tuh ngatur waktunya tadi? Kita udah tahu persentasenya nih gitu Hmm. ya, tapi ngatur waktunya gimana? Mungkin ke Mas Nuh nih yang Ya, sangat concern dengan ini. satu bagus kalau kita tahu kapan waktu prioritas kita ya. Jadi jangan usahakan jangan memberikan waktu sisa untuk keluarga. Itu satu komitmen saya. Ngatur waktunya bagaimana? Ya kita harus tahu Sabtu Minggu misalkan itu eh, usahakan jangan diambil semua gitu. Misalkan Sabtu Minggu untuk kerja ya paling nggak Sabtunya ada full time untuk keluarga atau mungkin salah satunya minggunya atau syukur-syukur bisa dua-duanya. Jadi tahu dulu prioritas waktu kita. Terus dari situ kan kita punya total alokasi waktu yang bisa kita pakai berapa berapa jam gitu ya. Nah dari situlah kita bisa membagi-bagi. Ya, dan saya kira pekerjaan tuh nggak akan pernah cukup kalau diturutin semua. Itu kredo saya yang nanti jadi quote ya. Jadi kalau diturutin semua nggak akan pernah cukup. Ya artinya kita harus mencukupkan kapan kita harus berhenti itu kita harus tahu. Jadi sukses kriterianya apa gitu. Ya jadi jangan terlalu overthinking juga. Oh ini kerjaan ini harus harus kayak gini nih, harus apa istilahnya ya, perfeksionis mungkin ya. Kalau nggak begini aku nggak akan berhenti. Jangan gitu, karena ada satu masa di mana kita harus istirahat misalkan. Karena saya pernah tuh Mbak Zaking lembur-lembur kan, wah besoknya langsung tepar jebret, nggak masuk 2 hari karena sakit misalkan. Dan itu menurut saya sangat merugikan. Kenapa? Karena kita harus menggeser agenda yang lain. Hanya untuk karena saya melanggar tadi gitu. Saya harusnya tidur lebih awal, tapi saya misalkan atau jam setengah 2 dan besoknya akhirnya saya nggak optimal. Nah dari situ saya belajar, oh berarti memang kita harus tahu kapan kita berhenti. Ya, jadi manajemen waktu itu simple kok sebenarnya, tidak terlalu tidak rocket science ya, tidak terlalu muluk-muluk. Yang penting kita ngerti tadi kapan waktu prioritas, ya kan, terus kriteria sukses untuk setiap tugas atau apa. Ngajar misalkan, kita harus punya kriteria sukses apa terdeliver materi sesuai dengan kita kan kalau ngajar ada silabusnya apa segala macam ya udah gitu. Waktunya 2 jam misalkan, ya udah selesaikan dalam 2 jam, syukur-syukur bisa lebih cepat misalkan, let's say terdeliver semua tapi ya syaratnya. Nah seperti itu. Jadi ada waktu di mana kita harus harus ngekat aktivitas dan gunakan kalender itu Google Kalender atau apapun yang membantu kita lah. Oh, Terus terakhir nih Mbak, gunakan 4 kuadran itu ya, urgent, important, apa itu teman-teman pasti tahu lah ya. Itu namanya Eisenhower Matrix, nanti bisa di Google. Eisenhower Matrix, nama Presiden Amerika ya, Eisenhower Matrix. Itu apa yang urgent, apa yang important, apa yang urgent tapi tidak important, apa yang important tapi tidak urgent, dan apa yang tidak urgent tidak important kan gitu kan. Nah itu gunakan 4 kuadran itu untuk membagi kerjaan sehingga kalau yang bisa kita delegasikan, misal kita minta tolong orang, tentu dengan reward juga ke teman kita atau ke orang lain, itu minta tolong aja ke orang. Bayar pajak di Samsat itu kan ngantrinya lama, bayar pajak motor. Gimana kalau kita berbagi ke tetangga kita, Mas mau nggak aku kasih segini uang nih, bayarin pajak dong motor aku nih misalkan atau mobilku nih. Oh iya siap Mas, tetangga kita kan lumayan ngasih rezeki ke orang. Nah kita bisa save waktu ngantri 3 jam 4 jam, berbagi lagi kita ke tetangga kita kan, ngerejekeni kalau kata orang Jawa. Kita bisa save waktu 4 jam, bisa banyak loh yang bisa kita lakukan. Nah itu teman-teman harus pintar-pintar kayak gitu, jadi memanage di 4 kuadran tadi. Dan saya sangat sangat menganjurkan teman-teman belajar itu. Jadi 4 kuadran itu pakai aja. Kalau ada kerjaan apa, ambil kertas, bagi 4, tekuk ya, tekuk dua kan jadi 4 tuh. Masukkan di Eisenhower Matrix. Saya tulis di sini ya, Eisenhower Matrix ya. Itu Mbak Zaki. ya, tadi kita, pengen menggarisbawahi, rasa cukup ya Mas Sunu, bukan hanya rasa cukup soal rezeki segala macam, tapi juga rasa cukup terhadap pekerjaan yang kita lakukan ya. Kalau tadi disampaikan, oke cukup, standarnya tuh seberapa, bukan berarti menurunkan kualitas, tapi, standarnya segini, udah segini, sementara kita punya pekerjaan lain yang minta standar segini. Ya udah itu yang coba dipenuhi dulu minimalnya supaya kita bisa ngerjain yang lainnya gitu, rasa, cukup itu. Ini cocok buat orang-orang ambi soalnya Mas Sunu ya, pengennya semua dikerjain gitu ya. ありがとうございます。